Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiani Herniatsih, NIM 4101418031, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 11 terkait program linear pada kompetensi dasar 3.2, menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual, dan 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing supaya diberi kelancaran serta kemudahan selama proses pembelajaran berlangsung. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sini adakah yang tidak hadir? Oh, Cynthia tidak hadir, kenapa? Sakit. Kita doakan bersama-sama supaya Cynthia lekas sembuh dan dapat bersama kita belajar bersama di sini. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada siang hari ini, silakan dipersiapkan terlebih dahulu buku catatan maupun buku paketnya. Nah, sebelumnya yaitu pada kelas 8, kalian semua telah mempelajari materi SPLDV atau Sistem Persamaan Linier 2 Variabel. Nah, materi SPLDV itu merupakan materi prasyarat untuk pembelajaran hari ini, yaitu program linear. Jadi, diharapkan anak-anak semua dapat berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, pada siang hari ini ada 5 tujuan yang akan kita capai, yaitu yang pertama, mengidentifikasi persamaan maupun pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang kedua yaitu mengidentifikasi fungsi tujuan dan kendala pada program linear. Yang ketiga yaitu menyusun model matematika dari permasalahan program linear tersebut. Yang keempat yaitu merancang dan mengajukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan menyusun ataupun memproses konsep maupun aturan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear. Sekarang kita review dulu ya terkait materi SPLDV atau Sistem Persamaan Linier 2 Variabel. Nah, di sini adakah yang bisa menunjukkan dari keempat pernyataan berikut ini manakah yang termasuk dalam SPLDV? Tadi jawaban dari Rani yaitu yang termasuk SPLDV itu pernyataan yang ketiga. Iya, benar. Karena apa? Kalian telah mengetahui bentuk umum dari SPLDV ya, yaitu AX plus BY sama dengan C. Kemudian kita tahu bahwa SPLDV itu kan 2 variabel yang berbeda. Nah, di sini juga dari pernyataan kedua dan ketiga yang termasuk SPLDV adalah yang pernyataan ketiga. Karena pada pernyataan kedua hanya terdapat satu variabel saja yaitu Y. Sedangkan pada pernyataan ketiga itu ada 2 variabel yang berbeda yaitu P dan Q. Nah, sekarang kita memasuki materi program linear ya. Nah, sebelum masuk ke detailnya, di sini Ibu akan menayangkan video singkat terkait suatu permasalahan. Anak-anak dapat mencermati dan mungkin bisa menulis hal-hal yang perlu ditulis yang sekiranya penting untuk nanti kita bersama menyelesaikan permasalahan dari video tersebut.
Coba perhatikan kasus ini baik-baik. Kata Ibu, Riki, tolong bantu Ibu memesan bus untuk rombongan wisata warga komplek ya. Jawab Riki, baik Bu, bus seperti apa yang diperlukan? Dalam brosur travel, Ibu membaca terdapat 2 tipe bus, yaitu bus yang berkapasitas 40 orang dan bus yang berkapasitas 25 orang. Tolong pesankan bus untuk rombongan yang berjumlah 310 orang. Jawab Riki, baik Bu, nanti akan saya pesankan. Bantu Riki teman-teman, berapa banyak bus yang harus Riki pesan untuk rombongan wisata warga komplek? Nah, setelah menonton video singkat tadi, di sini adakah yang tahu bagaimana atau cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tadi itu menggunakan cara apa? Iya, benar sekali. Jadi kita bisa menggunakan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sini ada yang telah mengetahui tahapan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, silahkan Alex. Ya, tadi Alex telah menerangkan bahwa kita bisa mengubah ke bentuk X dan Y, Bu. Nah, untuk mengubah ke bentuk X dan Y ini benar sekali. Jadi, kita awalnya itu mengubah soal cerita yang ada itu menjadi model matematika. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita bisa menulis hal-hal yang diketahui di video tadi dulu ya. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui agar lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, setelah ditulis nih, yang diketahui udah ditulis semua, kemudian apa langkah selanjutnya? Ya, benar sekali. Seperti tadi yang telah saya katakan bahwa kita harus memodelkan dengan hal-hal yang sudah diketahui ini kita ubah ke model matematika. Di sini ada yang tahu model matematikanya itu menjadi apa atau menjadi seperti apa? Iya, Cak. Oke, benar sekali. Jadi ini dari hal-hal yang diketahui ini bisa kita ubah ke model matematika menjadi, kita misalkan terlebih dahulu, misal bus A itu kita jadikan X, variabel X itu banyaknya bus A. Kemudian variabel Y misal banyaknya bus B. Nah, dari sini kita bisa memodelkan menjadi bus A itu berapa? 40 orang. Jadi bisa 40 X plus banyaknya bus B. Bus B ada memuat 25 orang. Kita tulis 25 Y. Nah, jadi kita tuliskan lebih dari sama dengan 310. Mengapa lebih dari sama dengan 310? Karena bisa jadi bis yang dipesan itu bisa memuat sama dengan 310 ataupun bisa lebih dari 310. Nah, tadi kita telah mengetahui ya bahwa ada satu kendala yang ditemukan yaitu 40X ditambah 25Y itu lebih dari sama dengan 310. Nah, selain ini masih ada kendala non negatif namanya. Jadi, kendala non negatif itu, kenapa sih Bu perlu kendala non negatif gitu kan ya? Karena di sini kan memesan bus A dan bus B, berarti otomatis bilangannya itu minimal 0. Kalian tidak memesan, misal tidak memesan bus A, berarti X-nya itu 0 atau lebih dari 0, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk apa kendala non negatif ini? Karena tidak dimungkinkan apabila jumlah atau banyaknya bus yang dipesan itu bernilai negatif. Jadi di sini ada kendala non negatifnya itu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang Ibu memiliki permasalahan kedua terkait program linear. Silahkan bisa dicatat. Oke, jadi sudah siap semua?
Bunia seorang penjahit. Ia memiliki persediaan kain 7 meter kain sutra dan 8 meter kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju pesta. Baju pesta model 1 memerlukan 2 meter kain sutra dan 3 meter kain satin. Baju pesta model 2 memerlukan 3 meter kain sutra dan 2 meter kain satin. Baju pesta model 1 dijual seharga Rp500.000 dan baju pesta model 2 seharga Rp600.000. Jika seluruh baju yang dibuat Bunia terjual, hasil penjualan maksimum kedua baju tersebut adalah. Jadi di sini dituliskan dulu hal-hal yang diketahui. Nah, di sini sudah ditulis nih semua hal-hal yang diketahui. Nah, kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini bisa kita tuliskan itu ada baju model 1. Baju model 1, kemudian model 2, kemudian ada persediaan kainnya, kemudian yang di sini ada kain sutra, kemudian ini kain satin, kemudian harganya. Nah, setelah membuat tabel, maka apa sih yang harus kita lakukan? Kita bisa masukkan ini. Persediaannya itu kain sutra ada 7 meter. Di sini kain sutra persediaan, di sini tulis 7. Kemudian kain satin itu 8 meter. Kemudian ada baju model 1. Sini baju model 1 itu memerlukan 2 meter kain sutra dan 3 meter kain satin. Kemudian baju model 2 itu 3 meter kain sutra dan 2 meter kain satin. Nah, untuk harganya gimana? Di sini ada baju model 1 itu harganya Rp500.000. Kemudian baju model 2 itu harganya Rp600.000. Nah, seperti yang tadi dilakukan, kita harus memisahkan terlebih dahulu. Jadi di sini misalkan kita pakai variabel X dan Y ya. Untuk model 1 kita gunakan variabel X dan untuk variabel Y itu banyaknya model 2. Di sini variabel X itu banyak model 1 dan variabel Y itu banyak model 2. Nah, setelah kita misalkan, kita tulis nih kendalanya itu apa saja. Kendalanya apa saja? Di sini tadi kan kain sutra itu untuk model 1 itu X ya variabelnya. Jadi ini bisa ditulis 2X ditambah 3Y. 2X ditambah 3Y itu kurang dari sama dengan 2. Kemudian lanjut untuk yang kendala kedua, di sini berarti 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Kurang dari sama dengan 8. Ada kendala lain lagi? Nah, jangan lupa untuk kendala non negatifnya ya. Untuk kendala non negatifnya berarti X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, sudah ketemu semua nih kendalanya. Nah,
ya ditanyakan dari ini kan berapa harga maksimum yang bisa dijual oleh gurunya. Nah, jadi ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu apa sih? Fungsi tujuan ini tadi tujuannya itu adalah memaksimalkan. Jadi berapa yang bisa diperoleh gurunya dengan laba atau keuntungan itu yang maksimum seperti itu. Jadi memaksimalkan itu fungsi tujuannya. Kemudian berarti bisa ditulis di sini f x, y. Nah, ini baru pakai yang harganya ini berarti 500.000. Model 1 x 500.000 x ditambah 600.000 y. Ini 500.000 x ditambah 600.000 y. Nah, bisa juga ditulis dengan z sama dengan 500.000 x ditambah 600.000 y. Nah, misalnya Bu, ini kebanyakan, maunya mau disederhanakan, boleh. Kalau mau disederhanakan berarti jadi berapa? Z sama dengan dibagi 100.000 masing-masing, jadi 5x ditambah 6y. Nah, setelah diketahui kendalanya semua sudah diketahui, kemudian fungsi tujuannya, kita akan menentukan daerah penyelesaian atau himpunan daerah penyelesaian itu bisa menggunakan grafik. Nah, untuk menemukan daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian, anak harus membuat koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Sini. Nah, setelah kita gambar koordinat kartesiusnya, kita cari dari kendala-kendala ini titik potongnya itu di mana saja. Nah, misal untuk kendala utama ya, itu ada 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 7. Nah, ini kita misalkan dulu. Jadi untuk tanda kurang dari sama dengan ini kita jadikan sama dengan dulu. Jadi 2x plus 3y itu sama dengan 7. Nah, setelah tahu ini, kita cari titik potongnya terhadap sumbu x maupun sumbu y. Jadi untuk memudahkan, saya buat tabel. Nah, di sini kita misalkan x-nya itu sama dengan 0, berarti x-nya itu sama dengan 0, berarti 3y sama dengan 7, berarti y berapa? Iya, benar, 7/3. Kemudian sebaliknya, kita misalkan y sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 7, berarti x sama dengan ya 7/2. Ini ya. Nah, jadi untuk ini titik potongnya
hadap. Suku X itu di sini bisa ditulis 0,7/3, kemudian yang ini 7/2,0. Nah, dari hasil ini bisa kita cari 7/3, berarti itu di antara 2 dan 3 sini. 7/3. Kemudian maaf, ini Y-nya yang 7/3 ya. Y-nya yang 7/3 berarti di sini nih, antara 2 dan 3. Sini. Ini 7/3. Kemudian untuk perpotongannya ini 7/2,0. Berarti X-nya 7/2. Jadi di antara 3 dan 4. Nah, setelah memperoleh dua titik ini, jadi bisa kita hubungkan. Garis. Nah, kita hubungkan seperti ini. Kemudian ini baru kendala pertama ya. Kita lanjut untuk kendala kedua di sini 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8. Nah, ini tadi kan dalam bentuk sama dengan. Nah, untuk kurang dari sama dengan bagaimana, Bu? Kita bisa lakukan uji titik. Jadi ini kesepakatan. Nanti yang paling bersih atau yang tidak diarsir itu berarti daerah penyelesaian ya. Nah, di sini mau uji titik yang mana? Yang paling mudah ini 0,0 ya. Kita masukkan kalau di sini 0, sini misal 2x plus 3y kurang dari sama dengan 7. Nah, kita masukkan x-nya itu 0 ditambah y-nya juga 0. Di sini 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0. Jadi 0 ditambah 0, 0 kurang dari sama dengan 7. Nah, ya udah 0 kurang dari 7. Berarti daerah ini tuh daerah penyelesaiannya. Jadi kita arsir yang sebaliknya. Ini yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut untuk yang 3x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Sama seperti yang kendala pertama, kita ubah dulu menjadi sama dengan bentuk persamaan ya. Jadi 3x plus 2y sama dengan 8. Nah, kemudian kita buat tabel. X, Y, X, Y. Untuk X-nya sama, kita umpamakan 0, berarti kalau X-nya 0, 3 kali 0, 0, berarti tinggal 2Y. 2Y sama dengan 8, berarti Y-nya sama dengan, ya benar, 8/2 atau 4. Nah, untuk yang Y sama dengan 0, kita umpamakan Y-nya itu 0, berarti kalau Y-nya 0, berarti tinggal 3X sama dengan 8. 3x sama dengan 8, berarti x-nya berapa? Iya, benar, 8/3. Nah, berarti ini ada dua titik perpotongan di 0,4 dan 8/3,0. Nah, setelah diketahui ini, kita gambar lagi ke koordinat kartesiusnya 0,4. X-nya 0, Y-nya 4, berarti di sini. Kemudian 8/3,0, 8/3 berarti di antara 2 dan 3. Jadi di sini ya, ini di sini 8/3. Kemudian kita hubungkan kedua titik. Nah, seperti ini, berarti ini garisnya ini. Kemudian kita cari
Sekarang dijadikan kurang dari sama dengan, berarti kita uji titik lagi di 0,0. Kita masukkan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 8. X-nya tadi sama dengan 0, berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 8. Nah, 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 0 kurang dari 8. Kurang dari sama dengan 8, benar? Ya, benar. 0 kurang dari 8. Berarti sisi yang sini 0,0 ini merupakan daerah penyelesaian. Berarti yang kita hasil kebalikannya, yang bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, sudah. Dari sini berarti kita ketahui di sini ya. Tapi jangan lupa untuk ini kendala negatifnya. X lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya itu positif. Berarti untuk X negatif itu kita hasilkan karena tidak termasuk daerah penyelesaian. Kemudian lanjut Y lebih dari sama dengan 0. Berarti yang Y-nya negatif itu kita hasil karena bukan daerah penyelesaian. Jadi diperoleh daerah penyelesaian yang mana? Yang ini yang masih putih ini ya. Daerah penyelesaiannya. Dari permasalahan kedua tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Tidak ada, sudah mengerti semua. Nah, baik. Di sini Ibu memiliki lembar kerja siswa. Jadi di sini ada 2 lembar kerja siswa. Yang lembar kerja siswa pertama kalian bisa mengerjakannya secara individu, dan untuk lembar kerja siswa yang kedua itu kalian bisa berdiskusi dengan teman sebaku. Ini saya Berka. Nah, nanti Ibu beri waktu ini untuk mengerjakan 20 menit. Selamat mengerjakan. Semoga kalian semua paham dan bisa mengerjakan lembar kerja siswa itu dengan mudah dan dengan cepat dan pastinya benar. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan bahas lembar kerja siswa yang kedua pada soal nomor 3. Jadi di sini untuk kemeja itu 2,5 atau saya tulis 2,5 meter kain katun dan 1,5 meter kain wol dan 1,5 meter kain wol. Oke, lanjut. Untuk kaos olahraga, sini saya tulis kaos saja, itu memerlukan 2 meter kain katun dan 4 meter kain wol. Nah, persediaan yang dimiliki Pak Ridwan itu ada 36 meter kain wol dan 40 meter kain katun. 40 meter katun dan 36 meter kain wol. Ya, kita misalkan untuk kemeja itu kita misalkan X, berarti X banyaknya kemeja. Untuk yang Y itu banyaknya kaos. Ya, kita gambar tagar tadi.
Nah, ini tadi kita misalkan kemeja itu X, berarti di sini X, Y, kemudian ini ada persediaannya. Kemudian untuk kainnya itu ada kain katun dan wol. Nah, kita masukkan ke tabelnya. Jadi banyaknya kemeja. Untuk membuat kemeja berarti dibutuhkan 2,5 meter kain katun dan 1,5 meter kain wol. Jadi ini 2,5, kain wolnya 1,5. Kemudian untuk kaosnya 2 meter kain katun dan 4 meter kain wol. Jadi ini 2 meter, 4 meter. Oke, jangan lupa persediaannya itu 40 meter katun dan 36 meter kain wol. Nah, setelah seperti ini, baru kita tuliskan kendalanya. Kendalanya apa saja? Kendalanya di sini berarti 2,5 X ditambah 2Y itu kurang dari sama dengan 40 karena persediaannya itu 40. Kita tulis. Kemudian untuk kendala yang kedua, sekarang banding yang wol itu berarti 1,5 X ditambah 4Y itu kurang dari sama dengan 36. Nah, kenapa kurang dari sama dengan sama seperti tadi? Karena persediaannya itu berarti kan maksimal yang disediakan itu ada 40 meter katun dan 36 meter kain wol. Nah, sekarang untuk kendala non negatifnya. Kendala non negatifnya berarti X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menggambar dulu ya, digambar grafiknya seperti tadi. Jadi ini ada 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Di sini ada 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, saya gambarnya sama. Kemudian udah kendalanya kita masukkan ke grafik. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita cari terlebih dahulu titik potongnya. Jadi untuk kendala pertama 2,5 X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Nah, ini kita ubah dahulu ke bentuk persamaan. Jadi 2,5 X ditambah 2Y itu sama dengan 40. Nah, setelah seperti ini, maka kita bisa cari titik potongnya dengan tabel. Untuk X, Y, X, Y. Kalau X-nya 0 berapa, kalau Y-nya 0 berapa. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kita lihat. Kalau X-nya 0, berarti tinggal 2Y sama dengan 40. Berarti untuk Y-nya 40 dibagi 2, hasilnya 20. Sedangkan untuk Y, kalau Y-nya itu 0, ini berarti bisa kita tutup seperti ini. 2,5X itu sama dengan 40. Berarti X-nya itu berapa? Berarti X-nya itu ya
16. Karena 16 kali hitung ya, 16 dikali 2,5 itu kan berarti 40, kembali ke kesamaan awal. Jadi kita tulis ini titik potongnya 0,20 dan 16,6. Kita gambar 0,20, X-nya 0, Y-nya 20 di sini. Kemudian 16,0, 16-nya X-nya 16, koordinat Y-nya 0. Nah, setelah menemukan dua titik, kita hubungkan seperti ini. Nah, sekarang kita kembalikan ke bendarannya. Tadi kan sama dengan 40. Sekarang kalau kurang dari sama dengan, berarti kita uji titik. Kita uji titik di titik 0,0. Jadi di sini 2,5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 40. Nah, X-nya tadi berapa? Titiknya 0,0. Dari 2,5 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 40. Apa kalinya? Jadi di sini 2,5 kali 0 berapa? 0. 2 kali 0? 0. 0 ditambah 0 pastinya 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 40. Benar? Ya, benar. Sesuai tadi kesepakatan bahwa daerah yang benar itu yang tidak kita arsir ya. Jadinya ini titik 0,0 benar. Berarti yang tidak benar atau bukan daerahnya itu daerah sini. Makanya kita arsir ke arah atas. Oke, kemudian kita cari nih kendala keduanya. 1,5x ditambah 4y itu kurang dari sama dengan 36. Kita ubah ke bentuk persamaan seperti tadi, jadi 1,5x ditambah 4y sama dengan 36. Kita cari titik potongnya. Ini X, Y, titik potong X, Y. Kemudian apabila X-nya 0 dan 3. Apabila X-nya 0, berarti 1,5 kali 0, 0. Tersisa 4Y sama dengan 36. Berarti Y sama dengan 36 dibagi 4. Ya, berarti 9. Nah, berarti kalau Y-nya itu 0, berarti tinggal 1,5X sama dengan 36. Berarti nilai X 36 dibagi 1,5 hasilnya 24. Nah, di sini ditulis titik perpotongannya 0,9 dan 24,0. 0,9 X-nya 0, Y-nya 9. Nah, diumpamakan berarti di sini ya. Kemudian untuk 24,0 X-nya itu 24, Y-nya 0 berarti di sini. Nah, kita hubungkan lagi kedua titik ini. Nah, setelah kita hubungkan seperti ini, kita uji titik yang kemudian di 0,0. Kita substitusikan ya. Berarti 1,5x ditambah 4y itu kurang dari sama dengan 36. 1,5 kali 0 ditambah 4 kali 0 itu apakah hasilnya kurang dari sama dengan 36? Ya, benar. Jadi 1,5 kali 0 itu kan 0 ditambah 4 kali 0 hasilnya 0. Berarti 0 ditambah 0
Jadi kurang dari sama dengan 36. Oke, memenuhi berarti titik ini memenuhi. Yang kita arsir yang sebaliknya, berarti kita arsir ke arah atas. Bagian atas ya yang diarsir. Nah, kemudian jangan lupa untuk ini kendala negatifnya untuk X lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya itu bernilai positif. Berarti di kanan ini, berarti yang bagian kiri kita arsir. Kemudian Y lebih dari 0, berarti Y-nya positif. Berarti kalau Y-nya positif, itu yang bawah sini, ini yang Y negatif, ini kita arsir. Nah, sekarang sudah semua kendala kita aplikasikan ke garis, maksud saya ke grafik. Jadi diperoleh daerah penyelesaiannya itu di sini yang masih bersih. Nah, di penghujung pembelajaran pada siang hari ini, mari kita simpulkan materi ataupun pembahasan tadi ya. Untuk kesimpulannya itu pertidaksamaan linear, tadi diingat pertidaksamaan linear itu bentuk umumnya bisa berupa AX plus BY plus C kurang dari 0 atau AX plus BY plus C lebih dari 0, kemudian ada AX plus BY plus C kurang dari sama dengan 0, dan yang terakhir AX plus BY plus C itu lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ya, ini merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Di mana di sini saya tuliskan untuk A dan B-nya itu merupakan koefisien. Di mana untuk A itu tidak boleh sama dengan 0, kemudian B itu tidak boleh sama dengan 0, dan A dan B itu termasuk bilangan real. Kemudian untuk C-nya apa sih? C itu merupakan konstanta. Nah, ini untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tadi kita belajar apa lagi? Ya, terkait memodelkan bentuk permasalahan program linear ke dalam model matematika. Kita juga telah mempelajari bagaimana cara memperoleh daerah penyelesaian. Nah, jadi cukup sekian untuk pembelajaran materi program linear pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak semua bisa mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi program linear terkait nilai optimum atau titik optimum terhadap garis selidik. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa supaya nanti diberi keselamatan sampai rumah dengan selamat dan materi pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Persiapkan ya untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.